luar biasa menolong kehidupan kami masing-masing. Sepanjang minggu kami boleh melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, pelayanan kami. Sungguh Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini, kembali lagi untuk memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah persekutuan kaum wanita. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kaum wanita yang telah hadir, dan bahkan juga menolong bagi rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan segala selamat. Para kaum wanita yang tidak bisa hadir oleh karena kesibukan, kegiatan atau pelayanan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga suatu saat kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita menyanyi nyanyian nomor 265 dalam pelajaran kita. Nyanyian nomor 265. Tuhan, bila ku tersandung pada jalan hidupku, tujuan hidupku tak tetap berubah tiap waktu. Beriku kesempatan lagi untuk melayani-Mu, jadikan ku suci murni, taati kehendak-Mu. Kita nyanyikan ayat pertama, kedua, dan ketiga.
kesaksian, saya mempersilakan. Kita nyanyikan koor, katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh sukacita.
di surga, kami berdoa untuk semua kaum wanita yang sudah hadir. Biarlah Tuhan akan memberkati kami masing-masing. Tentu kami juga tidak lepas dari setiap pergumulan, tantangan-tantangan hidup. Tapi kami percaya ketika kami setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kami dan berikan ketenangan untuk menghadapi setiap persoalan tantangan hidup dalam kehidupan ini. Bapa kami di surga, kami juga bersyukur hari ini telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, khusus di kaum wanita yang ada di tempat ini. Berkati semua tamu-tamu yang sudah memberi dengan sukacita, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan kembalikan berkat yang berlimpah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami masing-masing. Dan Bapa kami di surga, saat ini kami juga akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Tuhan buka hati pikiran kami, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami dan senantiasa menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami di masa sekarang dan juga di masa-masa yang akan datang. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita membuka pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Saya mengajak kaum wanita membaca secara bergantian pembacaan ini, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Saya bagian pertama, lalu kaum wanita mengikuti bagian berikutnya, demikian seterusnya. Kita baca di dalam nama Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menjadi bumi itu dan semua rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidupnya bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang di muka bumi, dari semuanya itu harus ada satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Amin. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya. Tema kita pada minggu ini yaitu keluarga yang sehat dan bahagia. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang tentu sangat mendambakan mempunyai keluarga yang bahagia dan ada dalam keadaan yang sehat. Dua hal ini adalah bagian yang begitu penting yang tentunya merupakan kerinduan kita bersama agar terus kita alami dalam kehidupan ini. Namun kenyataannya tidaklah demikian adanya. Dalam kehidupan jasmani kita sebagai manusia, seringkali keadaan keluarga kita tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Anggota keluarga mengalami sakit, suami, anak-anak,
yang sering berubah-ubah. Kehidupan jasmani membutuhkan dua hal tersebut, yaitu sehat dan bahagia. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang lebih mementingkan dua hal ini untuk membutuhkan jasmani mereka. Itulah sebabnya orang bisa melakukan apa saja untuk tujuan tersebut, rela membayar harga yang mahal untuk sehat dan bahagia. Terlalu sibuk dengan hal-hal jasmania, akhirnya tidak lagi mementingkan hal yang prinsip dalam kekristenan, yaitu kehidupan rohani yang membawa kepada kesempurnaan untuk mencapai kekekalan. Inilah yang terjadi pada zaman Nuh. Orang-orang yang ada pada zaman itu terlalu sibuk dengan hal-hal jasmani mereka, mengutamakan kebahagiaan jasmani semata sehingga mereka melupakan Tuhan. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Namun sekalipun demikian adanya, Allah tetap mengasihi umatnya. Dia hendak memperbaharui semua keadaan tersebut menjadi baru kembali, namun dengan caranya sendiri, yaitu memusnahkan semua manusia yang ada di bumi. Ayat yang ke-13, dan menyisakan Nuh bersama dengan keluarganya. Secara jasmani tidak selamanya manusia sehat. Secara jasmani tidak selamanya manusia bahagia. Karena apa yang sifatnya duniawi adalah sementara adanya. Semuanya akan binasa. Tetapi ada satu hal yang menjadi kebanggaan dalam diri orang percaya, bahwa kita memperoleh kasih karunia dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan yang kekal. Kebahagiaan kekal yang akan kita nikmati di dalam surga kelak. Sehat secara rohani akan menjadikan hidup ini menjadi bahagia dalam Tuhan. Karena itu ada jaminan dari Allah untuk kehidupan setiap orang percaya yang dikasihinya. Lalu apa rahasia untuk mencapai kedua hal tersebut? Di sini penulis menuliskan ada dua cara. Yang pertama, hidup fokus kepada Allah, ayat yang ke-9. Dalam kehidupan spiritual dibutuhkan pula keadaan yang sehat dan bahagia, sehingga kita dapat terus merasakan berkatnya dalam kehidupan kita. Semuanya ini kita dapatkan ketika kita hidup fokus pada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, menjadikan keluarga kita sehat dan bahagia. Dalam ayat ini kita temukan bahwa Nuh adalah pribadi yang fokus kepada Allah. Dia tidak terpengaruh pada hal-hal duniawi yang diperbuat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Fokus hidup Nuh inilah yang diperhitungkan oleh Allah, sehingga Nuh mendapat kasih karunia dan diselamatkan oleh Allah dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Bukan tidak penting kesehatan dan kebahagiaan jasmani. Dengan janji-janjinya Tuhan kita akan mengalami semuanya itu. Tapi kita juga diingatkan untuk tidak fokus pada hal yang jasmani semata. Sama seperti Nuh dan keluarganya yang memandang pada Allah yang telah menyelamatkan mereka, demikian kita sebagai kaum wanita. Mari kita membawa keluarga kita untuk fokus kepada Allah yang telah menyelamatkan dan menyediakan kebahagiaan kekal itu kepada kita. Lalu yang kedua, hidup taat melakukan firman-Nya. Ayat yang ke-22. Taat melakukan firman Tuhan adalah bukti dari cara hidup kita yang berfokus kepada Tuhan. Nuh dia taat melakukan firman Tuhan. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra. Ketaatan Nuh dalam melakukan firman Tuhan ini bisa dipandang sebagai buah dari imannya kepada firman Allah. Dan inilah tindakan Nuh yang taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah akhirnya kehidupan Nuh dan keluarganya tetap terpelihara dan mereka ada dalam keselamatan dan kebahagiaan karena mereka luput dari maut yang disebabkan oleh peristiwa air bah. Lingkungan di mana kita berada bisa dengan mudah akan mempengaruhi kita dalam hal-hal yang tidak baik, apalagi jika kita tidak memiliki komitmen yang kuat dalam hidup ini. Maka kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia akan dengan mudah mempengaruhi komitmen kita. Dunia ini juga bisa menawarkan hal-hal yang membuat kita bahagia, namun sifatnya hanya sementara. Tawaran dunia ini bisa membuat kita berubah setia kepada Tuhan.
Kehidupan seseorang yang ada dalam Tuhan telah menerima janji dari Tuhan, yaitu janji damai sejahtera. Kita belajar dari Nuh yang menikmati keadaan yang sehat dan bahagia bersama dengan keluarga, karena inilah janji Tuhan atas hidupnya. Dan semua ini dapat mereka alami karena hidup yang hanya fokus dan juga taat kepada Tuhan. Sehat secara rohani menjadikan kita bahagia dan selalu hidup di dalam damai sejahtera. Sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Berkatilah Kapten Seri Seronsong, Koros 2 KPU Divisi Goro, yang telah menuliskan renungan ini bagi semua kaum wanita yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan bagi firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama. Bagaimana kami untuk senantiasa lebih fokus kepada Tuhan. Kami merindukan sehat jasmani dan juga sehat rohani, baik dalam kehidupan kami pribadi, dalam keluarga kami masing-masing. Ajarlah kami untuk tetap fokus dalam dua hal ini Tuhan, baik itu hal-hal yang sifatnya rohani yang mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, dan juga hal-hal jasmani yang mendatangkan kebaikan, kesehatan bagi tubuh kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kami bagaimana kisah seorang Nuh yang membawa keluarganya untuk hidup taat kepada Tuhan. Biarlah kami dan seisi keluarga kami juga untuk hidup taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala dunia ini, dari segala orang-orang yang berniat jahat yang menjauhkan kami kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkati semua kaum wanita pada sore hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga menghantarkan kami, tibakan kami dengan segala selamat, jadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Apapun yang menjadi aktivitas kami, kegiatan kami, Tuhan akan melindungi dan menjagai kami. Dan apabila ada anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit, apakah itu orang tua kami, apakah itu keluarga kami yang bersama dengan kami, ataupun yang jauh, kami percaya hari ini Tuhan sudah menjamah dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Sekretaris PKW. Terima kasih yang Mbak yang sudah melayani kita di ibadah PKW pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah melayani kita melalui musik untuk mengiringi kita dalam pujian. Maafkan tadi saya terlambat sedikit aja. Tapi bersyukur akhirnya bisa dapat kendaraan, banjir bisa dilalui sehingga saya bisa datang ke sini. Untuk Jumat depan tanggal 14 Juni, ayat masnya kesukaan. Nah, ingat aja. Ya. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan memberkati kita semua. Untuk Jumat depan nanti mungkin pengumumannya bisa dilihat di Warta Korps. Terima kasih. Oh, hari Minggu hari Bapak yang ambil bagian. Nanti Kapten Yanita sudah menyusul. Selamat menikmati snack yang telah disediakan oleh Mayor Mina Nurman. Terima kasih Mayor Mina. Pengumuman minggu depan, hari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah PKW kita dengan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri
kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk melayani di bagian GKW, dan memberkati juga bagi Kapten Yanita Supriyanto, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan juga sehingga melalui pelayanan mereka tempat ini banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Berkati juga bagi Kapten Supriyanto, berkatilah Kapten dalam kegiatan pelayanannya, berikan dia kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa semua ofisir setempat yang ada di Koros ini, Tuhan juga memberkati dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing, diberikan kesehatan satu dengan yang lain, sehingga setiap program yang dilakukan semua untuk kemajuan bagi pelayanan Tuhan. Kami mengingat juga bagi pembangunan rumah Koros yang sedang berjalan, biarlah Tuhan juga memberkati setiap tukang yang akan melakukan penyelesaian, diberikan keselamatan dan diberi kemampuan. Kami berdoa sehingga pada waktunya biarlah keluarga dari Kapten Supriyanto boleh menempati rumah ini, dan kami melihat bagaimana Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami juga pada hari Minggu. Berkatilah pelayanan kami dalam rangka memperingati Hari Bapa. Tuhan memberkati bagi kaum wanita yang mengambil bagian, diberkati Tuhan. Kaum Bapa juga Tuhan yang akan diperingati Hari Bapa, Tuhan berkati, sehingga bersama-sama kami dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Bapa kami di surga, terima kasih saat ini kami kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hantarkan kami, tibakan kami dengan segala selamat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.